Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3716 Minuman keras berubah menjadi kesedihan saat ditelan. Burung gagak itu melihat wajah Lin Bai yang murung saat dia membuka matanya. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Bagaimana?" "Haha." Senyum getir keluar dari mulut Lin Bai, tetapi tanpa kata-kata, dia menceritakan semua kepahitan dan kegetirannya. Burung gagak itu merentangkan sayapnya dan menyentuh kepala Lin Bai, seolah-olah sedang menghibur. Dia tampaknya sudah lama mengetahui hasilnya, dan tidak banyak kecelakaan. Dia hanya berkata, "Jangan berkecil hati, ikuti aku di hari-hari mendatang. Aku berjanji kamu akan bersenang-senang di makam dewa. Aku tidak bisa melewati perampokan guntur segera. Apa masalahnya? Dengan kemampuanmu untuk menelan roh keluarga surgawi untuk menembus batasan susunan, dan dengan pemahamanku tentang makam dewa, kamu dan aku akan bergandengan tangan untuk pergi ke tempat-tempat berbahaya dan mencuri barang-barang yang paling berharga. Kemudian kamu bisa menjualnya. Kamu juga bisa menjadi kaya dan bahagia seumur hidup. Ketika Anda menyewa beberapa prajurit, Anda dapat melindungi seluruh surga. Di dunia ini, jika hal-hal dapat dilakukan dengan uang, itu bukanlah hal-hal besar. Hanya hal-hal yang tidak dapat dilakukan dengan uang yang merupakan peristiwa nyata." Mendengar kelegaan burung gagak, Lin Bai tampaknya memiliki sedikit pengertian. Dia bertanya, "Saya tidak suka mempercayai orang lain." Burung gagak berkata sambil tersenyum, "Selama Anda memberi cukup uang di dunia ini, apalagi membiarkan orang kuat melindungi Anda. Bahkan jika dia berlutut untuk memanggil Anda ayah, dia bersedia. Apakah Anda percaya atau tidak? Kalau tidak, bagaimana mungkin 4 kaisar iblis dari kota naga pegunungan tandus mencapai kesepakatan dengan Hong Ding? Mereka harus mematuhi kepentingan mereka. Aku ingin diam dan memikirkan cara." Lin Baiku duduk di satu sisi, matanya berenang, terkadang bersinar, terkadang tertekan dan tertekan, wajahnya sangat rumit. Burung gagak itu tidak mengganggu Lin Bai. Dia tahu obsesi Lin Bai dengan kitab suci Tao. Jika Lin Bai tidak mengetahuinya, jika tidak, tidak ada yang bisa menghentikan jalan Lin Bai ke depan. Setengah jam kemudian, burung gagak melihat bahwa Lin Bai masih duduk di tanah seperti sepotong kayu. Dari waktu ke waktu, dia melihat ke langit dan mendesah pahit. Terkadang dia menertawakan dirinya sendiri. Dia tidak tega mengeluarkan sebotol anggur dari tas penyimpanannya, "Ini anggur yang enak. Jika aku tidak melihatmu begitu tertekan dan tertekan, aku khawatir kamu tidak akan bisa pulih, tidak ada yang akan mengikutiku sejak saat itu. Aku akan mencuri begitu banyak harta. Kalau tidak, aku tidak akan memberimu minum." Berbicara, burung gagak membawakan sebotol anggur kepada Lin Bai, "Ini, minumlah untukmu." Terima kasih banyak. Lin Bai melihatnya, mengambil teko langsung dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Gulong-gulong meminum lebih dari setengahnya. "Minumlah perlahan. Kuat sekali," teriak burung gagak. Lin Bai tidak peduli, biarkan minuman keras ini menusuk tenggorokan, masuk ke perut, anggur yang kuat itu dengan cepat melumpuhkan saraf Lin Bai. Ketika minuman keras itu masuk ke tenggorokannya, Lin Bai memejamkan matanya, dan pikirannya terus-menerus berkelebat dengan gambaran Bai Xiao Xiao, Lin Duo, Li Subai, tanah kuno manusia, Xianzong kuno, Senzu raksasa, dan sebagainya. Awalnya, Lin Bai datang ke makam Tianshan untuk mencari kekuatan dan kembali ke tanah kuno untuk menyelamatkan kerajaan Shenwu dan bertarung melawan Xianzong kuno. Lin Bai merasa bahwa dia sedang menelan jiwa pedang, yang seharusnya menjadi hal yang sangat mudah. Selama cukup banyak monster yang diberikan kepada Lin Bai, dia akan terus-menerus menerobos alam sumber energi, belum lagi alam Tao. Bahkan Dao Zun dapat dengan mudah mencapainya. Namun, Lin Bai tidak pernah berpikir bahwa perampokan guntur menghancurkan semua ilusinya dan bahkan menghalangi jalannya ke depan. "Xiao Xiao, orang tua, aku mungkin mengecewakanmu." Setengah teko anggur masuk ke tenggorokan, Lin Bai berhenti, memejamkan matanya dengan susah payah, menertawakan dirinya sendiri. Hatinya dipenuhi rasa bersalah kepada Bai Xiao Xiao, Lin Duo, dan Li Subai. Lin Bai lah yang ingin pergi ke negara suci pusat untuk menyelamatkan Lin Duo dan Li Subai, lalu melibatkan negara Shenwu, Bai Xiao Xiao, dan Yin Jiuling. Jika Lin Bai tidak dapat menemukan kekuatan di atas alam Tao dari makam dewa dan tidak dapat melawan Xianzong kuno, maka menghadapi kerajaan Shenwu, menghadapi Bai Xiao Xiao, menghadapi Lin Duo dan Li Subai, dan menghadapi kerabat serta teman Lin Bai, itu akan menjadi kemarahan Xianzong kuno. Sangat mungkin semua orang akan mati. Melihat rasa sakit Lin Bai, burung gagak itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia bergumam, "Aku belum menghibur siapapun dalam hidupku. Aku baru saja menyelesaikan semua kata-kata penghiburan yang dapat kupikirkan dalam kehidupanku sebelumnya dan kehidupan ini.
Sekarang bagaimana aku bisa membuat anak ini kembali bertarung? Jika dia jatuh, siapa yang akan menemaniku untuk mencuri begitu banyak harta di makam? Tapi bagaimana aku bisa merasa tenang? Gagak itu kesal, kepalanya yang hitam kecil mendongak, matanya tampak mengingat warnanya, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Satu orang, satu burung, dan mereka hanya membeku di dalam ruangan. Lin Bai terdiam, dengan rasa sakit dan ketidakberdayaan di wajahnya. Gagak itu memiringkan kepalanya dan jatuh ke dalam lamunan. Setelah beberapa jam dalam situasi ini, malam berangsur-angsur turun di kota naga pegunungan yang tandus. Pada saat ini, gagak itu kembali sadar. Cahaya terang meledak di matanya dan berteriak pada Lin Bai, aku punya cara. Lin Bai mabuk dan berkata, apa yang kau bicarakan? Apa yang bisa kita lakukan? Entah Lin Bai mabuk atau tidak, burung gagak itu langsung berkata, menembus alam Tao tidak lebih dari sekadar peningkatan rentang hidup dan kekuatan. Aku tidak bisa memberimu umur panjang Daujing, tetapi aku bisa memberimu kekuatan Daujing. Jika kau berlatih di alam semi Tao, kau akan dapat mengerahkan kekuatan Taomu. Mendengar ini, Lin Bai tiba-tiba terbangun. Bahkan jika kekuatan roh tidak membubarkan anggur, pikirannya sangat jernih saat ini, apa yang kau katakan? Apa yang bisa kulakukan? Ini adalah seperangkat keterampilan. Ini dapat dianggap sebagai keterampilan jalan ajaib, tetapi ada kekurangannya. Meskipun kau dapat mengerahkan kekuatan alam Tao, kau tidak memiliki rentang hidup yang panjang dari alam Tao. Selain itu, seperangkat keterampilan ini hanya dapat membuatmu mencapai kekuatan negara Jiu Jidao paling banyak, jadi kau tidak dapat menerobosnya. Kata burung gagak dengan suara rendah. Tanpa Shou Yuan, itu tidak penting. Yang kurang dariku adalah kekuatan. Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh, apa keterampilannya? Bisakah kau memberitahuku? Jika kau menginginkan pil Rosevins, bicarakan saja. Selama keterampilannya benar, aku tidak akan memberikan harga kedua. Burung gagak berkata, saraf purba. Lin Bai mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar legenda keterampilan ini. Burung gagak berkata sambil tersenyum, saraf Taigudao awalnya adalah salah satu dari 10 kitab suci sihir di dunia roh. Itu diciptakan oleh seorang pria kejam yang sangat jauh di dunia roh. Seperti dirimu, dia terlalu rendah bakatnya untuk menyeberang jalan. Dia menabrak tembok di dunia roh. Dia menutup diri selama 100 tahun dalam kemarahan, dan mengeluarkan semua yang telah dia pelajari dan jalan yang benar serta keterampilan sihir yang dia dapatkan ketika dia mencari Tao. Dunia roh sekarang menyebut buku yang luar biasa ini sebagai Taigu Daoneng karena memiliki sejarah yang panjang. Bab 3717 Taigu Dao Gila. Ketika Lin Bai senang mendengar bahwa burung gagak dapat membuat Lin Bai memiliki kekuatan Daujing di alam Daujing semu, dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bahkan tidak dapat keluar dari makam Dewa Surga sekarang. Bagaimana aku dapat pergi ke alam roh untuk mencari saraf Tao Taigu? Terjebak di makam dewa, Lin Bai tidak dapat pergi ke alam roh untuk mencari saraf Tao Taigu. Kata-kata burung gagak itu tidak diragukan lagi membuat Lin Bai tersadar dan menamparnya dengan keras. Harapan bahwa Lin Bai baru saja muncul hancur dalam sekejap. Burung gagak itu melotot dan berkata, haha, Lin Bai, apakah kamu lupa? Makam dewa juga merupakan sudut alam roh. Dengan kata lain, sekarang kamu berdiri di bumi alam roh. Apa yang kamu katakan? Apakah ada warisan saraf Tao Taigu di makam dewa? Mata Lin Bai berkedip, terkejut dan bertanya, di mana? Burung gagak berkata perlahan, aku pernah ke tempat yang berbahaya, di mana aku melihat keberadaan saraf arkaan. Tetapi kamu harus mendengarkanku. Keterampilan ini sangat jahat. Dalam kultivasi saraf Taigu Dao, kita perlu menggunakan Dao Guo sebagai dasarnya. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Burung gagak berkata, saraf Tao arkaan dapat mengekstrak sebagian kekuatannya dari setiap buah Tao, menyegelnya di tubuh praktisi, dan mengubahnya menjadi segel Tao dan dewa. Segel Tao dan dewa ini adalah sumber kekuatan kultivator, yang dapat membuat kultivator mengerahkan kekuatannya di alam Tao. Orang kuat yang menciptakan serangkaian keterampilan ini bersama-sama menantang lawan-lawannya di mana-mana. Setiap prajurit yang dikalahkan olehnya hanya memiliki satu permintaan, yaitu, untuk mengekstrak sebagian kekuatan buah Tao mereka untuk mempertahankan keberadaan segel Tao. Tetapi kemudian, setelah kematian orang kuat itu, banyak orang dengan ide-ide buruk merasa bahwa terlalu sedikit untuk mengekstrak sedikit kekuatan dari buah Tao, jadi mereka mulai membantai para Taois secara besar-besaran, dan secara paksa mengosongkan kekuatan buah Tao orang lain. Seiring berjalannya waktu, saraf Taigu Dao, ini juga telah berubah dari buku aneh menjadi seni sihir yang terkenal di dunia roh.
Bahkan orang-orang yang paling berkuasa di dunia roh pernah meletakkan tangan mereka untuk menghapus petunjuk apapun tentang keberadaan saraf Taigu Dao di dunia roh. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum dan berkata, tidak ada perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang jahat dalam semua seni bela diri dan semua senjata di dunia. Satu-satunya perbedaan adalah orang yang berlatih dan memegang senjata. Apa yang disebut gagasan keabadian dan iblis adalah kebenaran ini. Sejak zaman kuno, orang-orang mengatakan bahwa pedang adalah senjata tajam untuk membunuh orang, tetapi saya selalu merasa bahwa orang yang dapat membunuh orang di dunia bukanlah pedang, melainkan hati manusia. Menurut burung gagak, ada suatu masa ketika urat Tao Taigu dianggap sebagai buku yang luar biasa dalam tahun-tahun seni bela diri di dunia spiritual. Akan tetapi, karena keinginan para praktisi selanjutnya untuk meraih kesuksesan dan keuntungan, mereka pergi ke pintu samping, yang menyebabkan buku yang luar biasa ini berangsur-angsur merosot, dari buku aneh menjadi kitab suci yang ajaib. Burung gagak berkata, meskipun itu adalah buku ajaib dan kitab suci yang ajaib, itu hanya berguna untuk seni bela diri di alam Tao Jiuji. Namun karena seorang guru spiritual yang kuat pernah secara paksa menghapus keberadaan urat Tao Taigu, buku itu telah hilang di dunia spiritual, dan hanya sedikit orang yang dapat menemukannya. Lin Bai bertanya dengan tergesa-gesa, apakah kamu mengatakan kamu melihat urat Tao Taigu di makam dewa? Burung gagak dengan cerdik, tersenyum berkata, ya, lihat, dan lihat di kota naga gunung yang tandus. Di mana itu? Lin Bai bertanya. Aku tidak tahu. Burung gagak itu berkata dalam keadaan tidak sadar, aku hanya ingat ketika aku pergi ke klan naga gunung untuk mencuri 10.000 jubah perang naga, aku dikejar dan dibunuh oleh naga gunung. Ketika aku melarikan diri, aku berlari ke daerah yang tidak diketahui. Ada banyak organ boneka di daerah itu, yang sangat kuat, dan ada banyak larangan susunan Dharma. Aku hampir kehilangan nyawaku di sana beberapa kali. Tetapi tidak ada makhluk hidup di dalamnya, dan setelah aku melarikan diri ke dalamnya, aku menemukan bahwa naga gunung tidak mengejar, jadi aku bersembunyi di dalamnya untuk sementara waktu. Pada periode inilah aku menemukan versi kuno saraf Taiko Dao, tetapi ada susunan terlarang di kotak tempat saraf Archaean disimpan. Aku tidak bisa membawanya. Organ boneka, yang dilarang oleh susunan itu, sangat berbahaya dan menakutkan. Selain itu masih di kota naga gunung yang tandus. Lin Bai mencari semua informasi yang berguna dalam benaknya, dan akhirnya pupil matanya menyusut, menatap burung gagak dan berkata, kamu telah pergi ke makam iblis. Jika menurut gagak, tempat yang dimasukinya secara tidak sengaja itu penuh dengan batasan formasi, dan ada banyak organ boneka kuat yang menjaganya, yang sangat berbahaya. Bahkan dia hampir mati. Jika melihat seluruh kota naga gunung tandus, hanya makam dewa iblis yang bisa menandinginya. Makam iblis. Kelihatannya seperti rumah makam. Ada banyak harta karun di dalamnya. Sayangnya, semuanya terjerat oleh formasi. Aku sama sekali tidak bisa mengambilnya. Gagak berkata, oh, ngomong-ngomong, ketika kau bertanya di mana aku pernah melihat Hongding, aku ingat sepertinya aku pernah melihatnya di sana. Ya, itu dia. Gagak terkejut dan berkata kepada Lin Bai, ketika aku bersembunyi di dalamnya untuk beberapa waktu, Hongding dan beberapa prajurit teran lainnya masuk. Mereka sangat malu dengan pelarangan pemasangan arai tersebut, dan mereka pun berlarian keluar dengan tergesa-gesa. Jadi aku mengikuti mereka dari belakang dan menyuruh mereka mencari jalan, lalu aku kabur. Wajah Lin Bai menunjukkan senyum diam. Jika menurut perkataan burung gagak, itu adalah makam iblis pertama yang dia temukan, tetapi dia bersembunyi di dalamnya, dan Hongding dan yang lainnya tidak menemukannya. Lebih dari 30 tahun yang lalu, burung gagak datang ke kota naga di pegunungan tandus untuk mencuri harta karun paling berharga dari naga gunung. Mereka dikejar dan dibunuh dan secara keliru memasuki makam Dewa Iblis, yang membuka segel makam Dewa Iblis. Kemudian, orang tua Hongding dan Gurong datang dan membawa makam iblis kepada orang-orang dari kegelapan. Akhirnya, kota naga dan Teran mencapai konsensus untuk menjelajahi makam iblis. Lebih dari 30 tahun kemudian, Lin Bai datang ke makam iblis dan dikejar oleh gadis Caner dari keluarga Merak. Dia bertemu dengan Hongding dan mengikuti Hongding ke kota naga di pegunungan tandus. Dia mengetahui tentang makam iblis. Sekarang burung gagak memberitahu Lin Bai bahwa saraf Tao kuno juga ada di makam iblis. Memikirkan hal ini, Lin Bai tidak bisa menahan tawa. Jalan surga bagus untuk reinkarnasi. Sepertinya benar untuk tinggal di kota naga di pegunungan tandus. Kita harus menemukan cara untuk menjelajahi makam iblis. Mata Lin Bai berbinar. Sekarang dia sudah mendapatkan solusinya, dia tidak sabar untuk mati. Saraf Dao Arkaan harus mendapatkannya. Kau ingin pergi ke makam iblis?
Aku akan membawamu ke sana. Dengan kemampuanmu untuk menembus batasan susunan, ditambah aku pernah ke makam iblis, kita akan seperti ikan di air. Lalu kita akan mengosongkan semua harta di dalamnya dan menjualnya. Haha, kita akan kaya. Kata burung gagak dengan gembira. Bab 3718 semakin tinggi kebajikan, semakin tinggi pula iblisnya. Lin Bai tidak peduli berapa banyak harta karun yang ada di makam iblis. Lin Bai hanya ingin tahu apakah ada sihir seperti yang dikatakan burung gagak di saraf Tai Gudao, sehingga Lin Bai dapat mengerahkan kekuatannya di alam kuasi Tao. Selain itu, menurut burung gagak, saraf Tai Gudao dibagi menjadi 9 bagian, yang dapat memadatkan 9 segel Tao. Satu segel setara dengan kekuatan Yiji Daojing, dan setelah 9 segel, itu setara dengan kekuatan Jiuji Daojing. Jika ada sihir seperti itu, Lin Bai dapat menggunakan saraf Tai Gudao sebagai transisi. Ketika dia siap, dia bisa mendapatkan cukup banyak harta karun, dan kemudian memilih untuk menghadapi perampokan guntur di alam Tao, sehingga dapat melangkah ke alam Tao. Mendapatkan saraf Tai Gudao dapat menyelesaikan kebutuhan mendesak Lin Bai. Jika tidak, menurut situasi Lin Bai saat ini, jika dia ingin selamat dari perampokan guntur di alam Tao dan menerobos ke alam Tao, saya tidak tahu apakah akan memakan waktu beberapa tahun untuk mempersiapkannya. Bagi Lin Bai, tidak ada banyak waktu. Tidak diragukan lagi, melatih saraf Tai Gudao adalah pilihan yang lebih baik. Ketika Lin Bai sedang duduk di kamarnya dan berpikir dalam-dalam, Hong Ding kembali ke istana dan memerintahkan wanita rubah untuk memanggil Lin Bai. Mendengar Hong Ding kembali, Lin Bai segera menghampirinya. Dia juga ingin tahu dari mulut Hong Ding apa yang terjadi pada burung merak. Bagaimanapun, burung merak telah kehilangan cermin merak mereka yang berharga, jadi mereka tidak akan menyerah. Jangan khawatir, burung merak tidak meragukanmu untuk saat ini. Mereka mungkin berpikir bahwa kamu adalah seorang pejuang di alam kuasi Tao dan tidak memiliki kekuatan seperti itu. Kata-kata pertama yang diucapkan Hong Ding membuat Lin Bai merasa lega. Apa yang dikatakan burung merak? Apakah mereka hanya bertanya apakah mereka kehilangan harta mereka? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Hong Ding mengeluarkan kendi anggur dari kantong penyimpanan, meminumnya, dan berkata kepada Lin Bai, tentu saja, kamu harus terus mencarinya. Menurut pernyataan yang diberikan oleh klan Merak, ada 3 orang yang mencuri cermin Merak. Salah satu dari mereka bertanggung jawab untuk membawa pergi penjaga kuat Bai Niaoshan, dan 2 lainnya pergi ke Bai Niaoshan untuk mencuri cermin Merak. Terlebih lagi, napas kedua orang itu sangat terkekang sehingga mereka tidak dapat melihat seperti apa alam kultivasi mereka. Mereka menutupi wajah mereka dengan kain hitam, dan mereka tidak dapat membedakan apakah mereka pria atau wanita. Jadi, jika kamu ingin menemukannya, kamu akan menemukan jarum dalam tumpukan jerami. Tetapi klan Merak sekarang telah menutup kota naga Gunung Tandus, dan orang-orang di klan iblis tidak dapat keluar untuk sementara waktu. Untungnya, aku sudah bilang padamu untuk tetap tinggal. Klan Merak yang kuat telah pergi keluar kota untuk memburu semua orang yang telah pergi keluar kota selama periode ini. Jika kamu kehilangan cermin Merak, aku khawatir itu akan membuat kota naga gunung yang sunyi menjadi berdarah. Tapi bukan hal ini yang menggangguku. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, bukan hal ini. Apa itu? Hong Ding menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sedikit kepahitan di matanya, aku masih meremehkan rencana 4 kaisar iblis di kota naga gunung yang terlantar. Setelah aku datang ke kota naga gunung yang terlantar, aku membayangkan metode dan kata-kata apa yang akan digunakan keempat kaisar iblis untuk menipuku, sehingga umat manusia tidak akan berpartisipasi dalam penjelajahan makam dewa iblis. Tetapi yang tidak pernah terpikirkan olehku adalah kali ini mereka pergi menemui keempat kaisar iblis, tetapi mereka semua setuju untuk membiarkan umat manusia menjelajah bersama. Lin Bai berkata sambil tersenyum, bukankah itu bagus? Hong Ding berkata sambil tersenyum tipis, jika itu benar, itu bagus. Lalu, keempat monster tua itu berkata waktu untuk membuka makam iblis itu terbatas. Makam itu hanya dapat dibuka di Zishi setelah 5 hari, dan waktu pembukaannya tidak dapat melebihi fajar, dan makam itu hanya dapat menampung para pejuang di bawah negara bagian Yijidao untuk memasukinya. Setelah pembukaan ini, akan memakan waktu setidaknya 5 tahun untuk membukanya lagi. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, dalam waktu sesingkat itu, bagaimana orang kuat dari kota Yinyu bisa datang dari kota Yinyu ke kota naga Gunung Tandus? Hong Ding berkata sambil tersenyum tipis, ya, dari kota Yinyu, kita semua adalah kekuatan kita. Bahkan jika kita kuat di jalan, itu akan memakan waktu 7 atau 8 hari bahkan jika ada senjata ajaib di jalan.
Mereka dijadwalkan untuk membuka dalam 5 hari, dan mereka memiliki kondisi yang melimpah, yang membuatku terdiam. Lin Bai menurunkan alisnya dan berpikir sedikit, mereka jelas mengincarmu. Apa yang bisa dibuka hanya setelah 5 hari, dan kemudian dapat dibuka lagi setelah 5 tahun. Ini adalah sepotong hantu. Sebenarnya, mereka tidak ingin orang-orang berpartisipasi di dalamnya. Hong Ding menghela nafas, ya, tetapi mereka tidak melanggar sumpah iblis hati yang mereka buat lebih dari 30 tahun yang lalu. Mereka membiarkan Teran berpartisipasi. Hanya dalam beberapa hari, Teran tidak bisa datang dan tidak bisa menyalahkan mereka. Trik yang bagus, kata Lin Bai dengan tulus. Hong Ding menghela nafas, kali ini, aku tertinggal 1 tingkat. Aku kalah dari 4 monster tua. Aku tidak bisa menahannya. Aku hanya bisa menunggu 5 tahun untuk kembali. Kali ini mereka pergi ke makam iblis hanya untuk menjelajahi jalan. Sulit untuk menemukan harta karun. Bahkan jika aku dapat menemukan harta karun itu, aku tidak ingin percaya bahwa mereka dapat mengosongkan semua harta karun sekaligus. Kembalilah 5 tahun kemudian. Kemudian aku akan mengumpulkan semua prajurit Teran dan melihat argumen apa yang mereka miliki. Lin Bai mengerutkan kening, dengar, maksud Tuan Hong Ding. Tidak berencana untuk berpartisipasi dalam eksplorasi harta karun di makam iblis kali ini. Bagaimana mungkin orang yang tidak datang ke Yueding dalam waktu sesingkat itu bisa datang? Lin Bai mengalihkan pandangannya dan berkata dengan suara rendah, jika kamu ingin pergi ke makam iblis, tolong beri aku kemudahan. Apakah kamu akan pergi? Hong Ding berkata sambil tersenyum masam, saat itu, aku berjanji kepadamu untuk pergi ke makam iblis untuk mencari harta karun. Aku bermaksud membiarkanmu masuk bersama tim kota bulan perak dan mengikuti mereka. Mereka akan lebih memperhatikanmu dan membuatmu tidak terlalu berbahaya. Dan sekarang mereka tidak bisa datang. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi bersama putra tunggalmu. Terlebih lagi, orang-orang yang memasuki makam Dewa Iblis di sisi lain klan iblis pasti adalah keberadaan alam perampok. Kamu, seorang pejuang alam semi Tao, akan dikepung dan dibunuh oleh klan iblis setelah kamu masuk. Kau tidak melihat bahwa burung merak bersikap sopan kepada kita sekarang, tetapi klan iblis dan Teran pada dasarnya adalah musuh. Jika mereka tidak tahu, mereka bersedia membunuhmu. Hong Ding berkata, aku tidak terkejut bahwa aku diberi kesempatan untuk mati, bahkan jika aku masih berada di Ding Putih. Hong Ding terkejut dan berkata, apakah kamu tahu bahwa kamu akan mati? Apakah kamu masih akan pergi? Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, aku tidak berbakat dan memiliki semangat yang rendah. Aku bahkan lebih buruk dari Gurong. Aku tidak memiliki perlindungan dari orang kuat sepertimu di sekitarku. Jika aku tidak pergi menjelajahi tanah harta karun ini, aku khawatir aku tidak akan dapat memasuki alam Taoisme dalam hidupku. Tolong beri aku kesempatan ini. Aku harus pergi ke makam iblis. Lin Baiyan dengan tegas keluar dari kiasannya. Kamu. Hong Ding menatap Lin Bai dengan tatapan yang rumit. Sepanjang jalan, dia ditemani oleh Lin Bai. Hong Ding tanpa sadar menyukai Lin Bai, yang tenang dan mantap. Tetapi sekarang mendengar kata-kata Lin Bai, Hong Ding sangat tersentuh. Akhirnya, setelah berpikir lama, Hong Ding tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, hanya saja, kamu ingin pergi, pergilah. Bab 3719 Makam Dewa Iblis terbuka. Ketika Lin Bai kembali ke kamarnya dari Hong Ding, dia mendapati burung gagak itu tidak ada di kamar. Setelah sekitar 1 jam, burung gagak itu kembali. Aku baru saja pergi untuk melihat ada 4 klan iblis yang kuat menjaga pintu masuk makam Dewa Iblis. Aku bisa masuk dengan mudah, tetapi sulit bagimu. Burung gagak itu terengah-engah terbang ke bahu Lin Bai, dan wajahnya bermartabat. Jika ada 4 klan iblis yang kuat yang menjaganya, akan sangat sulit untuk memasuki makam iblis. Apakah kamu tidak punya bulu? Apakah kamu memberiku satu? Sejak terakhir kali, burung gagak putih tidak dapat merasakan hutan bulu, dan bahkan burung gagak putih tidak dapat merasakannya. Buluku dapat melindungimu dari napas, tetapi tidak dapat membuatmu tidak terlihat, tahu. Sekarang, di depan makam Dewa Iblis, ada 10 anak tangga dan 1 penjaga, belum lagi 1 orang. Bahkan seekor lalat pun tidak dapat terbang ke sana. Burung gagak itu berkata kepada Lin Bai. Bahkan tidak bisa terbang. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu lagi. Lin Bai, apakah kamu seorang gangster? Aku bukan lalat. Aku bukan lalat. Aku burung Tuhan. Aku akan datang dan pergi secara alami. Kata gagak dengan napas terengah-engah. Lin Bai berkata dengan senyum pahit, jangan khawatir, aku punya cara untuk masuk. Lin Bai memberi tahu gagak tentang percakapan antara Lin Bai dan Hong Ding.
Gagak itu sangat senang dan berkata, ini adalah cara terbaik untuk masuk. Jika kita masuk, kita akan seperti ikan di air di makam iblis dengan keterampilan kita. Kalau begitu tunggu makam iblis dalam 5 hari. Saraf Taiko Dao harus diperoleh. Kata Lin Bai dengan tegas. Selama sisa hari itu, Lin Bai tinggal di istana, menyembuhkan luka-lukanya sambil bersiap untuk menjelajahi makam iblis. Dia berdiskusi dengan Gagak tentang tindakan pencegahan dan meminta Gagak untuk menggambar peta sederhana makam iblis, termasuk di mana ada bahaya, di mana ada boneka, kapan ada saluran rahasia, kapan harus menyimpan harta karun dan sebagainya. Setelah Lin Bai siap, 5 hari berlalu. Lin Bai, saatnya pergi. Pada hari ini, Hong Ding datang ke gerbang Lin Bai dan memanggil. Lin Bai mendorong pintu keluar, dan burung Gagak masih berdiri di bahunya. Aku katakan lagi, jika kamu kembali sekarang, masih ada waktu. Hong Ding memiliki wajah yang bermartabat. Dia tahu betapa berbahayanya bagi Lin Bai untuk pergi ke makam iblis. Dia adalah satu-satunya prajurit klan. Dia tidak berdaya di makam iblis, dan dia pasti akan dikucilkan oleh keluarga iblis itu. Tidak ada salahnya, pilihanku sendiri, bahkan jika aku mati, aku tidak bisa menyalahkan orang lain. Lin Bai tentu saja tidak akan memberitahu Hong Ding bahwa burung Gagak dan dia hampir siap. Lin Bai benar-benar membuat dirinya pergi ke makam iblis untuk memperjuangkan hidup demi Hong Ding Ying. Baiklah, ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke sana. Hong Ding, dengan tangan di punggungnya, mendesah dan keluar ke istana. Setelah kau memasuki makam iblis, aku akan menunggumu di luar. Jika kau keluar dengan selamat, tidak peduli harta apapun yang kau dapatkan, aku tidak akan menyentuhmu. Jika kau keluar, aku akan memastikan bahwa kau aman sebelum kau keluar dari kota naga Gunung Tandus. Hong Ding khawatir jika Lin Bai benar-benar mendapatkan beberapa harta di makam iblis, ia akan didambakan oleh klan iblis. Setelah meninggalkan makam iblis, keempat klan iblis tidak akan membiarkan Lin Bai pergi dengan mudah, jadi ia mengatakan ini. Lin Bai bersyukur. Bagaimanapun, ini adalah wilayah klan iblis. Bahkan jika Lin Bai mendapatkan beberapa harta, jika klan iblis iri, tidak ada Hong Ding yang melindunginya. Aku khawatir Lin Bai ingin membunuh keluar dari kota naga Gunung Tandus, yang juga merupakan hal yang sangat sulit. Ia meninggalkan istana bersama Hong Ding dan pergi ke makam iblis. Sekarang tengah hari bulan ini, dan tidak lama lagi akan tiba tengah malam. Sepanjang perjalanan, Lin Bai melihat sekeliling dan mengingat rutenya. Di depanku ada makam iblis. Pada saat ini, burung Gagak berbisik di samping telinga Lin Bai. Lin Bai mendongak. Di lembah di depan, ada banyak sosok berdiri dalam kegelapan. Ketika dia semakin dekat, dia menyalakan lampu dan menerangi sekelilingnya, sehingga dia bisa melihat sosok-sosok itu dengan jelas. Hong Ding berjalan mendekat dan melihat 4 kelompok orang berdiri di puncak gunung. Dia berkata kepada Lin Bai, klan iblis di sisi timur gunung adalah klan naga gunung. Mereka kuat, fisiknya kuat dan tidak bisa dihancurkan. Hanya sepasang tinju yang bisa mengguncang gunung. Jika kamu bertemu mereka di makam iblis, ingatlah untuk tidak saling berhadapan, jika tidak, kamu akan menderita kerugian. Melihat dari mata Hong Ding, Lin Bai melihat selusin seniman bela diri berdiri di gunung rendah dalam berbagai bentuk. Ada pria-pria kekar dengan lengan besar dan pinggang yang bulat, para sarjana yang menyukai anak muda, pendekar pedang yang dingin, dan wanita-wanita yang cakap dan cantik. Yang harus kamu perhatikan adalah wanita itu, kata Hong Ding kepada Lin Bai. Lin Bai menatap keluarga naga gunung dan mengarahkan pandangannya pada satu-satunya wanita itu. Dia kecil dan lembut, dengan rambut hitam seperti air terjun, mata yang cerdas dan wajah yang dingin. Ketika Lin Bai menatapnya, dia memiliki sepasang mata yang dingin dan indah, dan menatap Lin Bai pada saat yang sama. Gadis ini, bernama San Ling, adalah orang yang paling berbakat dari keluarga naga gunung. Jangan berpikir dia tidak menakjubkan. Kekuatan tinjunya cukup untuk membunuhmu setengah mati. Hong Ding berkata sambil tersenyum, kamu adalah kultivasi alam jalan, tinjunya, kamu akan terluka, terkena akan mati. Lin Bai berkata dengan senyum pahit, jika aku bertemu di makam iblis, aku pasti akan jauh darinya. Hong Ding mengangguk sambil tersenyum, melihat ke tempat lain, dan berkata, mereka yang berdiri di sisi barat dalam kegelapan dan tidak dapat melihat wajah mereka adalah orang-orang dari klan hantu batu. Dibandingkan dengan klan naga gunung, klan hantu batu lebih baik dalam mengintai dan membunuh. Kamu harus berhati-hati. Sangat mungkin kamu akan mati di tangan mereka jika kamu belum melihat orang kuat dari klan hantu batu. Klan hantu batu cukup misterius. Sekarang murid yang lebih terkenal di Yijidao seharusnya adalah Xia Qing, aku tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas.
Aku tidak tahu apakah Xia Qing telah datang atau tidak. Klan Kodok Es di sana adalah ahli dalam menggunakan racun. Berhati-hatilah terhadap klan iblis bernama Leng Xuan. Sedangkan untuk burung merak, 3 putri yang pergi ke makam iblis kali ini adalah Kong Qing, pangeran ketiga, dan Kong Jing, pangeran besar. Mereka semua adalah kenalan lama. Aku tidak perlu menjelaskannya lagi. Hong Ding berkata dengan ringan. Begitu. Aku akan lebih berhati-hati. Lin Bai mengingat nama-nama orang ini dengan saksama di telinganya. Pada saat ini, burung gagak berkata, apa yang kau katakan padanya? Keempat klan iblis semuanya adalah yang terkuat di alam Yiji Dao. Lin Bai hanyalah seorang pendekar kuasi Dao. Ketika ia bertemu dengan yang terkuat dari keempat klan iblis, ia harus bersembunyi, kalau tidak ia akan mati. Hong Ding berkata sambil tersenyum, kau benar. Aku merasa akrab dengan burung gagak. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Burung gagak mengerutkan bibirnya dan berkata, dasar bocah tua, tidak ada cara baru untuk mengobrol. Tidak heran kau melajang sepanjang hidupmu. Hong Ding tersenyum, juga tidak masuk akal, langsung berjalan bersama Lin Bai. Bab 3720 tidak ada niat baik. Ketika Hong Ding datang bersama Lin Bai, orang-orang kuat dari keempat klan iblis itu menatap Lin Bai satu demi satu. Mata klan iblis itu penuh dengan cahaya yang ganas. Jangan pedulikan mereka. Tunggu di sini. Aku akan menemukan keempat kaisar iblis. Setelah mengatakan itu, tubuh Hong Ding melesat ke langit dalam sekejap. Lin Bai mendongak dan melihat ada 4 sosok kuat berdiri tegak di atas awan. Mereka semua menatap Lin Bai dari awal hingga akhir, tetapi Lin Bai tidak melihat mereka. Jika bukan karena Hong Ding yang terbang menjauh, aku khawatir Lin Bai tidak akan merasakan keempat kaisar iblis di atas awan. Sekarang tengah malam sudah dekat dan malam semakin gelap. Di pegunungan terpencil di sini, sulit bagi Lin Bai untuk melihat wajah keempat orang ini. Namun, dengan teror keempat orang ini, identitas mereka dapat dijelaskan. Mereka adalah 4 penguasa di kota naga Gunung Tandus. Setelah Hong Ding pergi, terdengar suara dingin dari klan iblis di sekitarnya, apakah Teran akan datang? Pada masa itu, jika Teran tidak menggunakan bisnis yang meragukan, bagaimana mungkin makam iblis ini membawa serta Teran? Yah, tidak perlu dikatakan lagi, itu hanya ras manusia, dan itu hanya kultivasi alam kuasi Dao. Apa gunanya? Pria kecil, lihatlah kulitmu yang halus dan dagingmu yang lembut. Dagingmu pasti sangat lezat. Itu terlalu sedikit. Aku bahkan tidak bisa menggigit tulang ikat pinggang. Di makam iblis itu sangat gelap, Teran. Jangan takut untuk mengompol. Hahaha. Klan iblis ini menatap Lin Bai satu demi satu dan bercanda. Lin Bai tersenyum, berdiri di tempat, tidak memperhatikan, bahkan tidak memasukkan kata-kata klan iblis ini ke dalam hatinya. Ke arah klan merak, gadis Caner berdiri di belakang cermin kosong dan mengatakan sesuatu dengan suara lembut. Mata cermin kosong itu tiba-tiba menjadi tajam dan jatuh ke tubuh Lin Bai, seperti pedang yang membelah tubuh Lin Bai menjadi 2. Pada saat ini, cermin kosong itu mengangkat kakinya dan pergi ke wajah Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, dengarkan Caner, barang-barangku ada di sini bersamamu. Lin Bai mengerutkan kening, tidak tahu apa itu. Cermin kosong itu tampak tenang dan melihat sekeliling. Dia memiliki banyak mata. Dia tidak dapat secara langsung menyebutkan 2 bunga yin dan yang, dan kemudian dia berkata dengan tenang, kau tahu kenapa? Kau tahu apa yang sedang kukatakan? Maaf, aku tidak tahu. Tolong bicara lebih jelas. Lin Bai menjawab dengan tenang. Ketika dia mengetahui keberadaan cermin kosong itu, dia tahu bahwa identitasnya akan dikenali oleh Caner. Namun, Lin Bai juga yakin bahwa Kong Jing tidak berani menyebutkan 2 bunga yin dan yang di depan banyak orang, jadi dia tidak takut. Haha, bagus. Cermin kosong itu terkekeh dan tidak banyak bicara. Dia berbalik dan berjalan pergi. Setelah beberapa langkah, dia memunggungi Lin Bai dan berkata dengan suara dingin, aku akan membawa barang-barangku kembali. Ketika aku mengambil barang-barangku, aku akan mengambilnya dengan nyawamu. Lin Bai tidak menanggapi, menatap cermin kosong yang tersisa, mulutnya tersenyum mengejek. Menunggu beberapa saat, Hong Ding dan keempat klan iblis telah bernegosiasi dengan benar. Mereka segera melangkah keluar dari kegelapan dan mendesak iblis untuk menghancurkan susunan itu. Tiba-tiba, Lin Bai merasakan kerak bumi bergetar, dan sebuah gunung di depannya meraung. Cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pegunungan di antara bebatuan dan pepohonan, berubah menjadi semacam urat aura, dan terus-menerus berenang di gunung. Cahaya itu begitu besar sehingga menarik perhatian semua orang, dan Lin Bai juga melihatnya.
Di antara gemuruh dan goncangan gunung, batu di tengah gunung itu perlahan terbelah dan berubah menjadi gerbang setinggi sekitar 100 kaki, yang penuh dengan kegelapan dan tampaknya mengarah ke 9 neraka. Makam Dewa Iblis telah dibuka, 4 keluarga iblis, cepat masuk, ingatlah bahwa kalian hanya punya waktu 3 jam, sebelum fajar, pastikan untuk keluar. Di langit, terdengar suara seorang kaisar iblis. Mendengar suara itu, orang-orang kuat dari klan naga gunung bereaksi dalam sekejap, dan lebih dari selusin klan iblis yang merampok alam Tao terbang menjauh dan bergegas ke gerbang gunung. Pada saat yang sama, hantu batu, burung merak, kodok es kuat. Lin Bai, pergi. Kata Crow dengan penuh semangat. Lin Bai tidak terlalu ragu. Dia tidak memasuki kegelapan dan mendekati gerbang gelap. Lin Bai datang terlambat. Ketika dia memasuki gerbang gelap, keempat klan iblis sudah masuk lebih dulu. Jangan terlalu khawatir. Di balik gerbang itu ada lorong sepanjang sekitar 100 li, yang penuh dengan susunan mekanisme. Bahkan jika para ahli bela diri di alam 5 kesengsaraan tidak berhati-hati, mereka akan mati. Biarkan mereka pergi untuk menghancurkan perangkap susunan itu untuk kita. Pencuri gagak itu berdiri di bahunya dan berkata kepada Lin Bai. Gagak itu telah pergi ke makam iblis, dan berdasarkan keahliannya sendiri, dia telah menghindari banyak perangkap mekanisme. Oleh karena itu, meskipun dia tahu perangkap di makam Dewa Iblis, dia juga menghindari banyak tikungan dan belokan. Lin Bai tidak khawatir dan mengikuti keempat klan iblis itu dengan hati-hati. Begitu dia melangkah ke gerbang gelap, Lin Bai mendengar serangkaian jeritan menyayat hati yang datang dari kegelapan di depan. Lin Bai dengan cepat mengeluarkan mutiara malam yang telah disiapkan dari tas penyimpanan dan melemparkannya dengan santai, menerangi pemandangan di lorong itu. 4 klan iblis lainnya mengikuti jejak Lin Bai dan mengeluarkan benda-benda bercahaya untuk membuat cahaya di lorong ini tampak seperti siang hari. Lin Bai memusatkan pandangannya ke depan dan melihat ada beberapa klan iblis yang dipaku ke dinding dengan rambut panjang. Ledakan. Pada saat ini, gerbang Lin Bai dan yang lainnya baru saja masuk, dan susunannya tertutup. Lin Bai berdiri di ujung lorong, dekat dengan dinding, mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Merasakan kekuatan susunan itu, dia bergumam, ada beberapa susunan yang diukir di setiap dinding batu di lorong ini. Sungguh sangat sulit untuk menghancurkannya. Tidak hanya di dinding batu itu ada susunan Fa, bahkan di dalam api di sini. Ingatlah untuk tidak menyentuhnya dengan mudah. Begitu larangan dipicu, kita akan sangat berbahaya. Kata Gagak dengan suara rendah. Berdiri di bahu Lin Bai, dalam kegelapan, mata Gagak itu bersinar, seolah-olah mereka dapat melihat melalui semua kesombongan dan membimbing Lin Bai. Lin Bai mendongak ke depan, ragu-ragu melihat jebakan di depan, sehingga wajah kuat dari keempat klan iblis berubah, dan tidak berani maju dengan mudah. Tokoh-tokoh terkemuka dari keempat klan iblis, Kong Qing dan Fear of Peacocks, San Ling dari Mountain Dragons, Xia Qing dari Stone Ghost dan Leng Xuan dari Ice Tots, berdiri bersama. Setelah berdiskusi, semua klan iblis tanpa sadar menatap Lin Bai. Bagaimana perasaanku bahwa mereka sedang melihat sesuatu yang menyeramkan? Lin Bai diam-diam mundur beberapa langkah, tetapi di belakangnya ada jalan buntu, tidak ada cara untuk melarikan diri. Mereka akan membiarkanmu maju dan mencoba jebakan untuk mereka. Crow melihat ke dalam hati orang-orang, melihat tipu daya klan iblis, dan berkata sambil tersenyum, Lin Bai, jauh lebih baik, dengarkan pengaturanku, aku bisa membiarkanmu berjalan melalui lorong ini dengan aman, dan kita bisa menjelajahi harta karun lebih cepat daripada banyak dari mereka.